Bab 1426, pikiran adalah yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi iblis. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Karena kita sudah selesai dengan aturannya, aku akan memperkenalkan diri sekarang. Nama saya Dong Chong dan saya adalah tetua luar dari Sekte Penerangan Bulan. Tanggung jawab utama saya adalah mengoordinasikan pemindahan anggota pengadilan luar, kata lelaki tua itu perlahan. Aturan, mendengar aturan yang terdaftar Dong Chong, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka akan memeriksa para peserta dengan taktik rahasia spiritual. Hanya mereka yang berusia di bawah 40 dan pada tahap kesempurnaan mortal shading yang akan lulus bagian pertama dari penilaian. Meskipun kemampuan bertarungnya saat ini dapat dibandingkan dengan kultivator tahap penumpahan Fana Paramon biasa, basis kultivasinya hanya pada tahap penumpahan Fana penguasaan. Tidak ada tempat baginya untuk menyembunyikan basis kultivasinya jika dia sedang diperiksa dengan taktik rahasia spiritual. Saudara senior Duan, basis kultivasi Anda hanya tahap penumpahan mortal penguasaan. Menurut aturan yang dibagikan orang tua itu, bukankah itu berarti kamu bahkan tidak akan lulus bagian pertama? Xiong Hu mengerutkan kening dan berkata dengan sikap mengutuk, peraturan bodoh macam apa yang dimiliki penilaian Sekte Penerangan Bulan ini di mana mereka menilai hanya berdasarkan basis kultivasi seseorang dan bukan kemampuan bertarung seseorang. Bukankah itu tipuan? Baik Xiong Hu dan Ling Yun tahu bahwa Duan Lingtian telah menembus tahap penumpahan Fana penguasaan. Secara alami, mereka juga tahu bahwa meskipun basis kultivasi kakak senior Duan mereka hanya berada di tahap penumpahan mortal penguasaan, kemampuan bertarungnya tidak terkalahkan jika dia melawan siapapun di bawah tahap penumpahan Fana Paramon. Bahkan orang tahap penumpahan Fana Paramon biasa mungkin tidak cocok dengan kakak senior Duan mereka. Ling Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening juga. Jika kakak senior Duan mereka bahkan tidak bisa lulus penilaian masuk dari Sekte Penerangan Bulan, itu akan menjadi lelucon terbesar yang pernah didengar siapapun. Jangan khawatir, Fang Hui meyakinkan sambil tersenyum pada Duan Lingtian dan dua lainnya yang mengerutkan kening. Duan Lingtian mungkin tidak dapat lulus penilaian bagian pertama, tetapi tidak sulit baginya untuk lulus bagian kedua. Bagian kedua, Duan Lingtian dan dua lainnya menatap Fang Hui dengan ragu setelah mendengar apa yang dia katakan. Karena Dong Chong belum memastikan isi yang tepat dari bagian kedua penilaian, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Agar tidak melumpuhkan bakat apapun, Sekte memberi para jenius muda di bawah tahap kesempurnaan mortal shading kesempatan. Bahkan jika mereka gagal di bagian pertama, mereka akan dapat memasuki Sekte selama mereka lulus penilaian bagian kedua, kata Fang Hui. Mereka yang berada di Paramon Mortal Shading Stage tidak harus pergi ke bagian kedua. Sementara itu, mereka yang berada di Perfection Mortal Shading Stage harus pergi ke bagian kedua sebagai target. Mereka yang gagal di bagian pertama akan pergi ke bagian kedua untuk menantang target. Selama mereka mengalahkan target, mereka akan lulus penilaian dan masuk ke sekte secara langsung, lanjut Fang Hui. Sementara itu, mereka yang berada di tahap kesempurnaan mortal shading yang ditantang dan dikalahkan akan kehilangan kesempatan untuk memasuki sekte. Fang Hui memimpin untuk menjelaskan aturan penilaian kepada mereka sebelum Dong Chong melakukannya. Ketika Dong Chong selesai berbicara, sekelompok jenius muda tersentak. Terkesiap, 18 gubernur kota termasuk Fang Hui, di sisi lain, tidak terkejut karena mereka tahu aturannya lebih awal. Itu berarti bahwa orang-orang di tahap kesempurnaan mortal shading hanya memiliki satu kesempatan. Apakah mereka akan didiskualifikasi ketika mereka dikalahkan dan kehilangan kesempatan untuk memasuki Sekte Penerangan Bulan? Itu sangat kejam. Tidak ada lagi peluang bagi mereka yang dikalahkan. Itu bisa dimengerti. Seseorang yang memiliki basis kultivasi biasa-biasa saja dan tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan seorang kultivator tahap penumpahan Fana kesempurnaan terbukti memiliki masa depan yang menyedihkan. Tapi itu sangat tidak mungkin untuk situasi seperti itu terjadi. Biasanya tidak mungkin bagi seseorang di bawah tahap penumpahan Fana kesempurnaan untuk mengalahkan seseorang di tahap penumpahan Fana kesempurnaan. Itu benar. Jika orang tersebut dikalahkan oleh orang lain di bawah tahap kesempurnaan mortal shading, itu berarti dia tidak memiliki keterampilan. Dia pantas didiskualifikasi. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, perlahan-lahan mulai menerima aturan. Itu lebih masuk akal. Duan Lingtian merasa lega mengetahui tentang bagian kedua dari penilaian. Baginya,
Tidak sulit untuk mengalahkan orang-orang di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Segera, penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan secara resmi dimulai saat Tetua Pengadilan Luar Dong Chong meresmikannya. Para jenius muda yang direkomendasikan oleh masing-masing gubernur kota dari 18 kota di bawah pemerintahan Sekte Penerangan Bulan serta yang direkomendasikan oleh para tetua dan diaken Sekte Penerangan Bulan berjalan ke platform batu satu demi satu. Mereka dibagi menjadi 10 kelompok saat diperiksa oleh dua pria parubaya di belakang Dong Chong. Kedua pria itu adalah diaken pelataran luar dari Sekte Penerangan Bulan. Secara alami, mereka tampak seperti sedang memeriksanya di permukaan. Pada kenyataannya, mereka memeriksa usia dan basis kultivasi para jenius muda dengan taktik rahasia spiritual mereka. 36. Tahap penumpahan fana kesempurnaan. Lulus. 34. Tahap penumpahan fana kesempurnaan. Lulus. 10 jenius muda pertama lulus bagian pertama penilaian. Jangan bilang bahwa aku satu-satunya kultivator bela diri yang tidak berada di atas tahap kesempurnaan Mortal Shading di antara sekelompok anak muda ini. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak memaksakan senyum menghadapi hasilnya. Seharusnya ada cukup banyak penggarap bela diri tahap penumpahan fana penguasaan. Sebagai orang yang telah melalui ini, Fang Hui tahu lebih banyak daripada Duan Lingtian. Di tanah suci Dao Marsial, ada banyak penggarap bela diri berbakat yang dapat mengalahkan orang-orang yang levelnya di atas level mereka. Tapi penggarap bela diri tahap penumpahan fana penguasaan yang pernah saya lihat sebelumnya hanya bisa mengalahkan penggarap bela diri tahap penumpahan fana kesempurnaan biasa. Fang Hui menatap mata Duan Lingtian dalam-dalam saat dia berbicara. Dia sepertinya memberitahu Duan Lingtian bahwa tidak semua penggarap bela diri tahap penumpahan fana penguasaan sama anehnya dengan Duan Lingtian yang bisa mengalahkan orang-orang di tahap penumpahan fana Paramon. Seperti yang dikatakan Fang Hui. Ada dua orang di Mastery Mortal Shading Stage di antara angkatan kedua jenius muda yang tidak lulus bagian pertama dari penilaian. Namun, mereka tidak putus asa, jelas bahwa mereka melihat itu datang. Gol mereka menjadi tantangan di babak kedua. Hanya peserta yang didiskualifikasi pada sesi pertama yang berkesempatan mengikuti tantangan di sesi kedua. Ada lebih banyak orang di Mastery Mortal Shading Stage di antara angkatan ketiga jenius muda yang menempati setengah dari mereka. Bahkan ada lebih sedikit di gelombang keempat. Xiong Hu berseru dengan tidak masuk akal ketika angkatan kelima dari para jenius muda naik. Ini dia. Mendengar seruan Xiong Hu, Duan Lingtian dan tiga lainnya melihat ke platform batu di depan mereka dan melihat Yemen di antara 10 dari mereka. Yemen berdiri di sana dengan aura menakutkan yang melekat di sekujur tubuhnya yang membuatnya tampak tidak pada tempatnya dibandingkan dengan 9 jenius muda lainnya. 9 jenius muda lainnya sengaja menjaga jarak darinya. Seorang penggarap iblis. Pemuda ini adalah penggarap iblis. Tes-tes, basis budidaya iblis penggarap biasanya menentang logika. Saya ingin tahu berapa umurnya dan apa basis kultivasinya. Petik 2. Usia dan basis kultivasinya pasti mengejutkan. Ayo lihat. Banyak perhatian terfokus pada Yemen. Keributan pecah di antara kerumunan ketika salah satu pria parubaya mengikuti tetua pengadilan luar, Dong Chong, berbicara, 30, tahap penumpahan fana Paramon. Pria parubaya itu berbicara tentang Yemen. Dia hidup sesuai dengan nama penggarap iblis. Dia baru berusia 30 tahun dan dia telah menembus Paramon Mortal Shading Stage. Menakjubkan, cukup luar biasa. Dia bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Acara mencapainya saat ini. Yemen adalah tahap penumpahan fana Paramon pertama dalam penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan hari ini. Dia ditempatkan di pusat perhatian seperti yang diharapkan. Selain 9 jenius muda lainnya yang berdiri bersama mereka, bahkan para jenius muda yang lulus bagian pertama penilaian meredup di hadapannya. Yemen tampak sombong dan arogan saat dia berdiri di atas platform batu. Dia senang berada di pusat perhatian. Pada saat yang sama, matanya yang merendahkan dilatih pada Duan Lingtian. Dia memandang rendah dirinya. Duan Lingtian, kamu ditakdirkan untuk berada di bawah kakiku sepanjang hidupmu. Yemen berbicara melalui transmisi suara energi sejati, sombong seperti biasanya. Namun, Duan Lingtian tidak peduli karena ekspresinya tetap sama. Dia hanya melirik Yemen dengan ringan, tidak bisa diganggu olehnya. Baginya, Yemen hanyalah seorang pria yang telah dia kalahkan. Dia hanyalah seorang pria yang telah dia kalahkan di masa lalu, sekarang dan bahkan di masa depan.
Siapa yang dia banggakan karena dia hanyalah seorang pria yang telah dikalahkan Duan Lingtian. Perilaku Duan Lingtian menyebabkan Ye Men terlihat sangat serius. Dia tidak pernah berharap Duan Lingtian berani mengabaikannya bahkan sekarang. Pada saat itu, Ye Men merasa bahwa api yang mengamuk dalam dirinya akan meledak kapan saja. Duan Lingtian, aku bersumpah aku bukan laki-laki jika aku tidak membunuhmu. Kilauan ganas memenuhi mata Ye Men saat dia bergumam pelan sambil mengatupkan giginya. Karena Ye Men berada di Paramount Mortal Shading Stage, dia melewatkan bagian kedua dari penilaian secara langsung. Seorang murid pelataran luar membawanya ke pelataran luar dari tanah milik Sekte Penerangan Bulan. Ye Men adalah yang pertama di antara kerumunan jenius muda yang lulus penilaian masuk dan menjadi murid Sekte Penerangan Bulan. Kakak Duan, Ye Men menatapmu seolah dia tidak sabar untuk memakanmu. Seberapa besar persaingan kalian berdua sebenarnya? Meskipun Ye Men tidak menatapnya, Xionghu tetap merasa merinding di punggungnya. Untuk orang kecil, bahkan konflik terkecil dapat dianggap sebagai balas dendam seolah-olah ayahnya telah dibunuh atau istrinya dibawa pergi. Menurutmu seberapa besar persaingan yang kita miliki? Duan Lingtian memintanya kembali. Xionghu terdiam. Pembunuhan ayah dan istrinya yang diambil adalah pembalasan terbesar di dunia. Duan Lingtian, hati-hati terhadap Ye Men ketika kamu masuk ke sekte. Tidak ada jiwa yang baik di antara penggarap iblis, terutama karena dia mungkin telah mengubah dirinya menjadi iblis karena kamu. Fang Hui berkata dengan sangat serius, jika penggarap bela diri dan penggarap Dao pergi ke Devil Dao untuk obsesi tertentu, maka mereka hanya memiliki dua jalan di depan mereka. Jalan pertama adalah menyingkirkan obsesi dan melanjutkan hidup mereka. Jika mereka tidak berhasil menyingkirkan obsesi tersebut, mereka akan mengalami psikosis atau jika situasinya serius, ditelan oleh iblis Qi dan dibunuh. Fang Hui telah berusaha untuk belajar tentang penggarap iblis saat itu. Dia bahkan memiliki pemikiran untuk pergi ke Devil Dao dan menjadi penggarap iblis demi membalas dendam ketika istrinya meninggal karena Liu Huan saat itu. Dia memiliki pemikiran itu karena itulah satu-satunya cara dia bisa membalas dendam. Namun, istrinya sepertinya sudah menebak apa yang ada di pikirannya, jadi dia menulis surat untuknya sebelum bunuh diri. Dia memintanya untuk tidak pernah pergi ke Devil Dao. Kalau tidak, dia tidak akan mati dengan tenang. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang dimiliki Fang Hui dan seberapa besar keinginannya untuk membalas dendam, dia tidak dapat memaksa dirinya untuk melawan keinginan kematiannya karena dia telah meninggal dengan cara yang menghancurkan. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Xionghu memandang Duan Lingtian. Jika obsesinya untuk pergi ke Devil Dao adalah untuk membunuh kakak senior Duan, maka kakak senior Duan adalah musuhnya seumur hidup. Dia akan membunuh kakak senior Duan atau bunuh diri jika dia tidak mencapai tujuannya. Petik 2, Bab 1427, Bagian kedua. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Itulah bagian gila tentang penggarap iblis. Itu juga hal yang paling menakutkan tentang penggarap iblis. Xionghu serius saat dia berbicara. Musuh seumur hidup. Namun, Duan Lingtian memiliki penghinaan tertulis di seluruh wajahnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Xionghu. Dia tidak layak. Duan Lingtian baru saja mengungkapkan pemikiran yang tulus. Dia adalah seorang kultivator bela diri tahap penumpahan fana dengan tablet Devil Cell. Selama dia tidak menemukan penggarap iblis yang kuat di atas Saint Stage, mengingat basis kultivasinya saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh penggarap iblis manapun dengan mengaktifkan tablet Devil Cell. Bahkan jika itu adalah penggarap iblis tahap Paramount Saint Rudiment, kecuali dia kehilangan kesempatan untuk menggunakan tablet Devil Cell, dia pasti bisa membunuh yang terakhir juga. Tablet Devil Cell terdaftar sebagai salah satu dari 10 senjata Super Saiyan di antara peringkat 10 senjata Saiyan besar. Itu memberi Duan Lingtian kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Namun, karena Fang Hui tidak tahu tentang keberadaan tablet segel iblis, dia mengingatkan Duan Lingtian segera melihat bahwa dia tampaknya mengabaikan Xionghu. Duan Lingtian, tolong jangan gegabah. Duan Lingtian adalah satu-satunya harapannya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya karena meremehkan Ye Men. Sementara itu, Ling Yun menatap mata Duan Lingtian dalam-dalam. Dia melihat tekad yang teguh di matanya. Itu adalah jenis kepercayaan diri yang kuat. Aku ingin tahu apa yang kakak Duan miliki agar dia tidak menganggap serius Ye Men. Meskipun Ling Yun memperhatikan bahwa Duan Lingtian merencanakan sesuatu,
dia tidak akan pernah menyangka Duan Lingtian memiliki tablet segel iblis yang merupakan salah satu dari 10 senjata suci besar di tanah suci bela diri Dao. Bagian pertama dari penilaian berlanjut. Ada banyak pembudidaya bela diri di tahap penumpahan Fana Paramon sejak Yemen, tetapi mereka semua berusia di atas 35 tahun dan bakat mereka tidak ada bandingannya dengan Yemen. Teman-teman dari kota Luojiang juga bangun. Mata tajam Xionghu melihat 4 orang jenius muda dari kota Luojiang, termasuk Xiao Zui, naik ke platform batu. Duan Lingtian berbalik untuk melihat juga. Itu adalah sepotong kue untuk Duan Lingtian untuk mengetahui basis kultivasi trio selain Xiao Zui dengan bantuan mata surgawi. 2 dari mereka berada di tahap penumpahan fana kesempurnaan sementara yang lain berada di tahap penumpahan fana penguasaan. Xiao Zui, di sisi lain, adalah seorang kultivator bela diri di tahap penumpahan Fana Paramon. Dia tidak hanya lulus penilaian bagian pertama, tetapi dia juga bahkan tidak harus mengikuti bagian kedua. Dia segera lulus penilaian dan menjadi murid pelataran luar dari Sekte Penerangan Bulan. Adapun 3 lainnya, 2 di tahap penumpahan Fana kesempurnaan melewati bagian pertama sementara yang di tahap penumpahan Fana penguasaan gagal. Gubernur kota-kota Luojiang, Luo Yi, melihat itu datang, jadi dia tidak terkejut dengan hasilnya. Saat ini, di antara 4 jenius muda dari kota Luojiang, Xiao Zui pergi dengan murid pelataran luar dari Sekte Penerangan Bulan sementara keduanya di tahap penumpahan Fana kesempurnaan tetap berada di platform batu. Di sisi lain, pembudidaya Mastery Mortal Shading Stage kembali ke Luo Yi. Sudah waktunya bagi mereka yang berasal dari Mount Hill City untuk naik. Kilauan sengit melintas di mata Luo Yi saat dia melihat orang-orang dari kota Bukit Mount termasuk Duan Lingtian. Duan Lingtian, Xionghu, dan Ling Yun termasuk di antara orang-orang dari kelompok terakhir yang naik. Mereka adalah angkatan ke-19 dan hanya ada 7 orang dalam kelompok itu. Apa? Dia hanya di tahap penguasaan Mortal Shading. Bagaimana mungkin? Rahang Luo Yi jatuh ketika hasil pemeriksaan untuk Duan Lingtian dan sisanya diumumkan. Selain Luo Yi, jenius muda dari kota Luojiang yang berdiri di sampingnya juga terperangah. Apakah jenius muda dari Mount Hill City yang mengalahkan Xiao Zui hanya seorang martial cultivator di Mastery Mortal Shading Stage seperti dia? Ya dewa, mungkinkah mereka sedang bermimpi? 2 pembudidaya bela diri di tahap kesempurnaan Mortal Shading dari kota Luojiang yang berdiri di atas platform batu membeku. Sehari sebelumnya, mereka menyaksikan Duan Lingtian mengalahkan Xiao Zui dengan mata kepala sendiri. Xiao Zui adalah jenius nomor 1 di antara generasi muda di kota Luojiang. Basis kultivasinya telah menembus tahap penumpahan Fana Paramon, tetapi dia telah dikalahkan oleh Duan Lingtian. Sebelum ini, mereka hampir yakin bahwa Duan Lingtian adalah seorang kultivator bela diri di tahap penumpahan Fana Paramon. Namun, kebenaran memberi mereka tamparan keras. Jenius muda seperti itu dari Mount Hill City hanyalah seorang penggarap bela diri di tahap penumpahan Fana penguasaan. Terlepas dari beberapa dari mereka dari kota Luojiang, sisanya tidak merasa aneh. Bagaimanapun, ada 55 dari mereka di tahap penumpahan Fana penguasaan di antara 187 peserta penilaian masuk. Sisanya 132 dari mereka berada di atas Perfection Mortal Shading Stage, 12 di antaranya berada di Paramon Mortal Shading Stage. 120 orang di tahap kesempurnaan Mortal Shading berdiri di atas platform batu sambil menunggu bagian kedua dari penilaian berlangsung. Sebagian besar dari 55 pembudidaya tahap penumpahan Fana penguasaan di bawah platform batu siap bertarung saat mereka mengamati 120 pembudidaya tahap penumpahan Fana kesempurnaan di platform batu satu persatu untuk memilih target yang ingin mereka tantang. Pada saat itu, mereka bertekad untuk mencari target yang mereka yakini untuk dikalahkan. Lagi pula, mereka hanya diberi 1 kesempatan untuk tantangan. Begitu mereka gagal, mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada Sekte Penerangan Bulan. Jika mereka berhasil, mereka akan lulus penilaian masuk dari Sekte Penerangan Bulan dan menjadi murid pelataran luar dari sekte tersebut. Nasib mereka tergantung pada pertarungan ini. Suasana berangsur-angsur menjadi berat. Hampir semua jenius muda di Mastery Mortal Shading Stage yang berani pergi ke sana memiliki kepercayaan penuh pada diri mereka sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan ada di sana. Oleh karena itu, beberapa dari 120 orang muda di peron batu cemas meskipun mereka berada di tahap penumpahan Fana kesempurnaan,
terutama karena mereka baru saja menembus tahap penumpahan fana kesempurnaan baru-baru ini. Mereka tidak memiliki banyak keunggulan dalam hal energi sejati dan mereka hanya memiliki sedikit keuntungan dalam hal jumlah vena suci di tubuh mereka. Bagaimana mungkin dia hanya berada di tahap Mastery Mortal Shading? Pasti ada kesalahan dengan taktik rahasia spiritual. 4 dari kota Luojiang berpikir sendiri lagi dan lagi saat mata mereka tertuju pada Duan Lingtian. Mereka masih tidak percaya bahwa jenius muda dari Mount Hill City ini hanyalah seorang martial cultivator di Mastery Mortal Shading Stage. Sekarang, semua orang di bawah peron, tolong berdiri di sebelah kanan. Tolong kosongkan kiri untuk para jenius muda di tahap penumpahan fana kesempurnaan yang harus meninggalkan platform batu setelah kekalahan mereka. Instruksi tetua pelataran luar, Dong Chong, dengan keras dan jelas dari platform batu yang luas. Pada saat itu, semua orang bergerak ke kanan, meninggalkan ruang kosong yang menganga di sebelah kiri. Saya akan menjelaskan detail penilaian bagian kedua. Para jenius muda yang didiskualifikasi di bagian pertama dapat naik ke platform batu untuk memilih lawan Anda. Anda akan lulus penilaian masuk kami dan menjadi murid pelataran luar kami selama Anda mengalahkan lawan Anda. Tentu saja, setiap orang yang naik ke platform batu tidak diizinkan untuk memilih jenius muda dari kota yang sama dengan tempat mereka berasal. Saya harap semua orang dapat memahami bahwa kami melakukan ini untuk menghindari peserta dari kota yang sama menyerah satu sama lain. Juga, para jenius muda di tahap kesempurnaan Mortal Shading yang dikalahkan akan menghancurkan kesempatan mereka dengan Sekte Penerangan Bulan selama 5 tahun ke depan. Kecuali Anda masih berusia di bawah 40 tahun dalam 5 tahun, maka Anda dipersilakan untuk berpartisipasi dalam penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan kami saat itu. Petik 2. Jika tidak, Anda tidak akan beruntung dengan Sekte Penerangan Bulan kami selama sisa hidup Anda. Suara memekakkan telinga Dong Chong menyebar dan didengar oleh semua orang. Para jenius muda di tahap kesempurnaan Mortal Shading yang berdiri di atas platform batu akan kehilangan kesempatan mereka dengan Sekte Penerangan Bulan segera setelah mereka dikalahkan. Itu membuat banyak jenius muda terkesima di peron batu. Apa yang harus ditakuti? Mereka hanya sekelompok orang yang bahkan belum menembus tahap kesempurnaan Mortal Shading, jadi mengapa kalian khawatir bahwa kalian akan dikalahkan oleh mereka? Tepat sekali. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan orang-orang di bawah panggung, Anda mempermalukan mereka yang berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Tidak peduli apa, saya memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan siapapun di bawah tahap kesempurnaan Mortal Shading. Banyak jenius muda di platform batu percaya diri tentang diri mereka sendiri. Mereka pikir tidak mungkin para jenius muda di bawah platform batu yang didiskualifikasi di bagian pertama menjadi tandingan mereka. Ketika bagian kedua dari penilaian dimulai, para jenius muda di bawah platform akan muncul satu persatu. Jika Anda memenangkan tantangan, seseorang akan membawa Anda untuk mendaftar sebagai murid pelataran luar dari penerangan bulan kami. Jika Anda gagal, silakan pergi ke area di sebelah kiri, Dong Chong melanjutkan berbicara. Area di sebelah kiri adalah ruang yang dikosongkan sebelumnya. Itu kosong pada saat itu. Akan menjadi perbedaan yang jelas bagi yang kalah untuk pergi ke sana. Sekarang, saya akan mengumumkan bahwa bagian kedua dari penilaian telah resmi dimulai. Segera setelah Dong Chong selesai berbicara, seorang jenius muda di bawah platform berlari ke platform batu. Dia berdiri di sana dan melirik 120 jenius muda di Perfection Mortal Shading Stage. Aku akan menantangmu. Segera, dia memilih targetnya. Itu adalah seorang jenius muda yang seumuran dengannya. Namun, dia digulingkan dalam waktu kurang dari 10 pukulan. Aku sangat bernasib buruk. Tidak percaya saya memilih yang sulit. Jenius muda Mastery Mortal Shading Stage memaksakan senyum setelah dikalahkan dan kemudian mengakui bahwa dia telah kalah. Dia melompat dari platform tinggi dan berdiri di area di sebelah kiri. Satu orang berdiri di zona diskualifikasi di sebelah kiri sekarang. Selanjutnya, semakin banyak jenius muda berlari ke platform batu. Dengan mengaktifkan Divine Eye-nya, Duan Lingtian menyadari bahwa semua jenius muda ini berada di Mastery Mortal Shading Stage. Tidak ada seorang pun di tahap penumpahan fana menengah, apalagi tahap penumpahan fana awal. Masuk akal, hampir tidak mungkin bagi orang-orang di bawah tahap penumpahan fana penguasaan untuk lulus penilaian masuk ini jika mereka berpartisipasi. Duan Lingtian tidak menganggapnya aneh. Seiring berjalannya waktu,
para jenius muda bersemangat tinggi di tahap penumpahan fana penguasaan naik ke platform tinggi satu demi satu untuk menantang para jenius muda di tahap penumpahan fana kesempurnaan. Segera, semua 23 jenius muda di Mastery Mortal Shading Stage kehilangan tantangan tanpa kecuali. Mereka baru saja berada di tahap penumpahan mortal penguasaan. Tidak mungkin jika mereka bisa mengalahkan kita karena kita berada di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Kami akan mengalahkan semua orang yang datang kepada kami tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Sekelompok jenius muda di Perfection Mortal Shading Stage yang belum merasakan kegagalan di platform batu masih bersemangat. Saat ini, tidak satu pun dari para jenius muda di Mastery Mortal Shading Stage di bawah platform batu telah naik ke platform. Upaya gagal dari 23 orang mempengaruhi keinginan mereka sampai batas tertentu. Orang-orang ini di tahap penumpahan fana penguasaan hanyalah semut kecil-kecil, semut yang harus diinjak-injak di bawah kaki kita tanpa harapan untuk bangun selamanya. Seorang pria muda berbaju hijau dengan wajah anggun dan suara bernada tinggi melirik para jenius muda di bawah platform dengan jijik sambil memegang kipas tangan. Semut, diinjak di bawah kakimu, tanpa harapan untuk bangun selamanya. Saat para jenius muda di bawah platform menjadi marah, sinar dingin melintas di mata Duan Lingtian. Dia menyeringai mengejek dan kemudian berlari ke platform batu seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir. Duan Lingtian menjadi pusat perhatian saat itu juga. Bab 1428, lebih buruk dari sepotong omong kosong. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ayo, injak aku di bawah kakimu sehingga tidak ada harapan bagiku untuk bangun selamanya. Ejek Duan Lingtian saat dia berdiri di atas platform batu, menatap pemuda berpakaian hijau yang telah membual sebelumnya. Jelas bahwa pemuda yang tampak anggun itu tidak mengharapkan siapapun untuk naik ke platform batu karena apa yang dia katakan. Setelah beberapa saat tampak tersesat, dia melangkah maju sambil menyeringai arogan. Kepercayaan diri itu luar biasa. Tetapi jika Anda memiliki terlalu banyak, itu akan berubah menjadi kesombongan. Apakah kamu pikir kamu berbeda dari 23 orang lain yang mengambil tantangan sebelumnya? Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya dan lulus penilaian masuk sekte penerangan bulan? Pemuda berbaju hijau mengejek dengan suaranya yang bernada tinggi, berat, bukan karena aku memandang rendahmu, seorang kultivator bela diri tahap penumpahan fana penguasaan sepertimu bahkan tidak layak untuk perhatianku sama sekali. Aku memanggilmu semut sebagai bantuan. Bagiku, kamu hanya sampah. Pemuda berpakaian hijau menggoda Duan Lingtian tanpa rasa takut tanpa menahan diri. Tes-tes seorang kultivator tahap penumpahan fana penguasaan mencoba untuk mengalahkan seorang kultivator tahap penumpahan fana kesempurnaan. Omong kosong apa itu? Petik 2. Kalian semua mempermalukan diri sendiri tidak peduli berapa banyak dari kalian yang datang untuk menantang kami. Apakah Anda pikir kami pembudidaya Perfection Mortal Shading Stage hanyalah tanah liat yang bisa Anda mainkan? Petik 2. Perbedaan dalam basis kultivasi adalah bukti nyata dari perbedaan kemampuan kita. Sekelompok pembudidaya Perfection Mortal Shading Stage di platform tinggi menatap Duan Lingtian dengan jijik. Mereka tidak berpikir bahwa ada perbedaan antara dia dan 23 jenius muda lainnya di Mastery Mortal Shading Stage yang telah menantang mereka sebelumnya. Bagi mereka, pemuda berbaju ungu ini pasti akan menjadi seperti 23 pemuda jenius yang ditakdirkan untuk gagal dalam tantangan dan kehilangan kesempatannya dengan sekte penerangan bulan. Secara alami, 4 dari mereka di antara para pembudidaya tahap penumpahan fana kesempurnaan berpikir sebaliknya. Mereka adalah Ling Yun, Xiong Hu, dan 2 jenius muda dari kota Luojiang. Di bawah platform tinggi, selain dari gubernur kota-kota Bukit Maon dan kota Luojiang serta jenius muda Mastery Mortal Shading Stage dari kota Luojiang, sisanya meragukan Duan Lingtian. Gubernur kota-kota Bukit Maon tahu tentang Duan Lingtian dengan sangat baik. Dia berpengalaman dengan kemampuan Duan Lingtian. Sementara itu, gubernur kota-kota Luojiang dan pemuda jenius di sebelahnya telah menyaksikan kemampuan Duan Lingtian sehari sebelumnya. Mereka tahu tentang kemampuan kuat Duan Lingtian yang tidak ada bandingannya dengan siapapun di tahap kesempurnaan Mortal Shading sama sekali. Sepotong omong kosong. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, alih-alih marah, Duan Lingtian menyeringai. Aku sangat penasaran, ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki ketika kamu dikalahkan oleh omong kosong. Apa yang Anda jika Anda lebih buruk dari sepotong omong kosong? Hentikan omong kosong bodohmu.
Apa yang kamu katakan tidak akan pernah terjadi, ejek pria muda itu dengan cemoohan di wajahnya. Seorang sepertimu, aku butuh 3 pukulan paling banyak untuk mengalahkanmu. Betulkah? Senyum di wajah Duan Lingtian semakin lebar. Dia kemudian mengambil langkah maju dan memulai serangan tanpa menunggu pemuda itu melawannya. Kemeja perak. Pada saat itu, lapisan sinar perak samar melintas di tubuh Duan Lingtian seolah-olah tubuhnya ditutupi oleh baju besi perak. Karena energi sejati yang dibawa oleh 52 Saint Veins-nya, semuanya terjadi dalam sekejap. Begitu sinar perak melintas di sekujur tubuhnya, Duan Lingtian menginjak dan meledak ke arah pemuda berbaju hijau seperti meriam. Dorongan kekuatannya yang berasal dari baju perak menyebabkan energi sejatinya dilepaskan tanpa dia menahan diri. Bahkan tanpa harus melakukan teknik gerakan apapun, kecepatan Duan Lingtian sangat menakutkan. Dia tiba beberapa inci dari pria berpakaian hijau dalam sekejap mata. Menyaksikan kecepatan Duan Lingtian, pria muda itu ngeri. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan penggarap bela diri tahap penumpahan fana penguasaan untuk menampilkan kecepatan seperti itu. Kecepatannya mirip dengan Duan Lingtian bahkan jika dia memberikan semua yang dia miliki serta melakukan teknik gerakan. Menjadi cepat bukan berarti kamu memiliki kemampuan menyerang yang kuat. Saya akan menunjukkan kepada Anda perbedaan antara tahap penumpahan fana penguasaan dan tahap penumpahan fana kesempurnaan sekarang. Beraninya kamu membandingkan kemampuanmu yang tidak signifikan dengan milikku. Pria muda itu menggeram dengan suaranya yang dalam dan maju ke arah Duan Lingtian. Dia mengguncang kipas tangannya yang ditutupi dengan lapisan energi sejati dalam sekejap dan kemudian melemparkannya ke arah Duan Lingtian. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengambil serangan ini dari saya. Udara seolah-olah terkoyak seperti selembar kertas dimanapun kipas tangan itu lewat. Sinar kipas yang cepat melesat ke arah Duan Lingtian. Sinkronisasi tubuh dan panah. Duan Lingtian mengeluarkan Sun Shooting Bow-nya perlahan dan menembakkan panah saat dia mengangkat lengannya. Saat dia melakukan sinkronisasi tubuh dan panah, dia menghilang dari bidang penglihatan pemuda itu dalam sekejap mata. Itu tidak mungkin. Pupil pria muda itu menyusut saat keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Pria di Mastery Mortal Shading Stage dengan warna ungu sepertinya menghilang dari pandangannya tanpa jejak. Dia tidak bisa menangkap jejaknya sama sekali. Tidak ada yang tak mungkin. Selanjutnya, dia mendengar suara datang dari belakangnya. Meskipun suaranya tenang, dia sangat ketakutan sehingga jiwanya seolah-olah melarikan diri dari tubuhnya. Kapan dia ada di belakangku? Saat dia memikirkan itu, dia merasakan semburan energi agung menekan punggungnya seperti palu raksasa. Dia merasa seperti dikubur oleh gunung yang runtuh. Detik berikutnya, dia merasakan tubuhnya bergidik sementara organ-organnya mengalami getaran hebat. Selanjutnya, dia merasa seperti tertembak di langit tanpa kendali atas tubuhnya. Bang! Pemuda berbaju hijau jatuh di bawah peron. Dia kebetulan jatuh tidak jauh dari 23 jenius muda Mastery Mortal Shading Stage yang telah didiskualifikasi sebelumnya. Bersemangat tadi, wajahnya kini dipenuhi kotoran dan debu. Para jenius muda 23 Mastery Mortal Shading Stage yang telah didiskualifikasi awalnya malu dengan ejekan sebelumnya, tapi sekarang mereka menikmati penderitaan pria berpakaian hijau itu. Orang yang paling sombong telah dikalahkan. Tes-tes, menyebut kami semut tahap penumpahan fana penguasaan dan omong kosong. Sepertinya kamu lebih buruk dari semut atau sampah. Bukankah kamu baru saja membual? Dan sekarang kamu didiskualifikasi. Jadi, kamu kalah karena kamu meremehkan kami para pembudidaya Mastery Mortal Shading Stage. Rahangmu pasti ada di lantai sekarang, kan? Para jenius muda 23 Mastery Mortal Shading Stage mengejek pria berpakaian hijau satu demi satu. Pada saat itu, sebagian besar dari mereka di bawah dan di peron memusatkan perhatian pada Duan Lingtian. Bahkan tetua pelataran luar dari Sekte Penerangan Bulan, Dong Chong, dan dua diaken pelataran luar lainnya tercengang. Jelas bahwa apa yang terjadi mengejutkan mereka juga. Duan Lingtian telah mengalahkan penggarap bela diri tahap penumpahan fana kesempurnaan dalam sekejap mata. Apakah itu benar-benar perbuatan seorang penggarap bela diri tahap penumpahan fana penguasaan? Gubernur kota lainnya dari 16 kota sedang berdiskusi di antara mereka sendiri sambil memandang Fang Hui dengan iri, mengangkat Fang Hui ke awan 9. Menakjubkan, kurasa aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia berdiri di sebelah gubernur kota-kota Bukit Mount, Fang Hui. Sepertinya dia seorang jenius muda dari Mount Hill City.
Di antara para jenius muda dari Bukit Kota Maon, satu-satunya yang kuat yang saya tahu adalah Suki. Mungkinkah dia Suki? Dia bukan Suki. Saya mendengar bahwa murid langsung Penatua Liu Huan, Zhou, membawa Suki pergi setengah tahun yang lalu, jadi Suki harus menjadi murid pelataran dalam mereka sekarang. Aku tidak percaya bahwa gubernur kota-kota Bukit Maon menjadi sangat aneh setelah kehilangan Suki. Duan Lingtian. Fang Hui memandangi siluet ungu di atas peron batu dengan rasa suka di matanya. Banyak jenius muda tahap penumpahan fana kesempurnaan di platform batu tersentak kembali ke akal sehat mereka setelah beberapa saat tercengang dan berteriak pada Duan Lingtian. Itu harus dipentaskan. Tidak mungkin. Bahkan jika Mastery Mortal Shading Stage Martial Cultivator mampu mengalahkan Perfection Mortal Shading Stage, tidak mungkin dia bisa dikalahkan dengan cara yang konyol. Aku mengerti sekarang. Orang itu pasti sengaja memberinya jalan. Aku ingin mereka berdua didiskualifikasi. Tepat sekali, diskualifikasi keduanya. Secara alami, beberapa jenius muda Perfection Mortal Shading Stage yang memiliki kemampuan hebat mengetahui apa yang sedang terjadi. Kecepatannya sangat cepat. Kecepatan itu, apakah itu yang bisa dilakukan oleh Master Mortal Shading Stage? Bahkan aku, yang memiliki kemampuan tingkat puncak Mastery Mortal Shading Stage Cultivator, tidak memiliki kecepatan secepat miliknya. Jika dia benar-benar berada di Mastery Mortal Shading Stage, bukankah itu liar? Mereka yang berbicara adalah para jenius muda Perfection Mortal Shading Stage yang memiliki penilaian dan kemampuan yang tajam. Pria muda berbaju hijau itu berhasil berdiri dengan kuat setelah meminum pil obat penyembuhan. Dia memelototi Duan Lingtian dengan kejam lagi. Beraninya kamu mendiskualifikasi saya, Deng Yu. Kamu mati. Mati bagiku. Meskipun Deng Yu tahu bahwa kemampuannya jauh di belakang Duan Lingtian dari pertarungan sebelumnya, itu tidak menghentikannya untuk membencinya. Duan Lingtian membuatnya didiskualifikasi. Duan Lingtian telah menghancurkan mimpinya untuk masuk ke Sekte Penerangan Bulan. Paman, ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Saya sudah berusia 37 tahun ini. Saya akan berusia lebih dari 40 tahun ketika penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan dilakukan lagi 5 tahun kemudian. Saya tidak akan dapat berpartisipasi, kata Deng Yu melalui transmisi suara energi sejati sambil menatap salah satu pria parubaya di sebelah Dong Chong. Nada suaranya dipenuhi dengan keengganan. Paman, pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan, kan? Yu kecil, aku hanya di agen pengadilan luar. Saya tidak memiliki hak untuk membawa orang-orang yang didiskualifikasi ke dalam sekte. Pria parubaya itu adalah salah satu diaken pelataran luar yang berdiri di samping Dong Chong. Namanya Deng Wei. Paman, aku tidak menerima ini. Bukan saya. Wajah Deng Yu dipenuhi dengan kesedihan. Yu kecil, jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa memasukkanmu ke dalam sekte, membalaskan dendammu adalah hal yang mudah. Bahkan jika orang dari kota Bukit Maon masuk ke Sekte Penerangan Bulan, aku tidak akan membiarkannya hidup lama. Menghancurkanmu berarti menghancurkan masa depan klan Deng kita, aku pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Sinar dingin melintas di mata Deng Wei saat dia berbicara dengan keras melalui transmisi suara energi sejati. Ya, bunuh dia, bunuh dia. Mendengar apa yang dikatakan Deng Wei, kesedihan di wajah Deng Yu perlahan memudar. Duan Lingtian melirik Deng Yu dengan dingin dan tidak repot-repot menatapnya lagi. Sebagai gantinya, dia melihat sesepuh pelataran luar dari Sekte Penerangan Bulan, Dong Chong. Penatua Dong Chong, saya dianggap telah lulus penilaian masuk, apakah saya benar? Ya, Dong Chong akhirnya tersadar kembali mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Seluruh skenario barusan membuatnya tersesat untuk sementara waktu. Saat murid pelataran luar Moon Illumination naik ke platform batu untuk mengantar Duan Lingtian pergi, Dong Chong menatapnya sambil tersenyum. Teman kecil, aku ingin menjadikanmu sebagai murid langsungku. Apakah Anda bersedia melakukan itu? Kemampuan yang ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya membuatnya ingin menyimpan pria berbaju ungu itu untuk dirinya sendiri. Terkesiap, semua orang tersentak begitu Dong Chong mengatakan itu. Bab 1429, halaman luar Sekte Penerangan Bulan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Siapa Dong Chong itu? Dia adalah tetua dari Sekte Penerangan Bulan. Meskipun dia hanya seorang tetua pengadilan luar,
posisinya di Sekte Penerangan Bulan hanya satu peringkat lebih rendah dari tetua tertinggi, pemimpin sekte, wakil pemimpin sekte, dan beberapa tetua pelataran dalam. Pada saat itu, mata yang terfokus pada Duan Lingtian dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Sial, Deng Yu memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Sementara itu, Deng Wei yang berdiri di samping Dong Chong juga tampak terkejut. Dia baru saja berjanji kepada keponakannya bahwa dia pasti akan membunuh Duan Lingtian, namun sekarang atasan langsungnya, Penatua Dong Chong, ingin menerima pria itu sebagai murid langsungnya. Jika Duan Lingtian benar-benar menjadi murid langsung Penatua Dong Chong, dia tidak akan berani melakukan apapun padanya bahkan jika dia punya nyali. Meskipun dia bisa melakukannya secara diam-diam, itu akan baik-baik saja jika semuanya berjalan dengan baik, tetapi itu tidak dapat ditebus jika usahanya gagal. Penatua Dong Chong, terima kasih banyak atas kebaikan Anda, tapi saya tidak berencana untuk memiliki master pada saat ini, kata Duan Lingtian sambil tersenyum dengan sikap meminta maaf. Orang-orang yang dikejutkan oleh Dong Chong yang menyatakan niatnya untuk mengambil Duan Lingtian sebagai muridnya butuh beberapa saat untuk sadar kembali. Mereka kemudian membeku mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Bocah ini sangat tidak tahu berterima kasih. Tepat sekali. Penatua Dong Chong mengambil dia sebagai muridnya karena dia menghargai dia. Aku tidak percaya dia menolak tawaran itu. Banyak dari mereka yang mengutuknya. Mereka semua mengira Duan Lingtian tidak sopan. Aku menang. Kilatan melintas di mata Deng Yu saat penolakan Duan Lingtian atas permintaan Dong Chong membuatnya lega. Deng Wei juga yakin, selama pemuda berbaju ungu ini tidak menjadi murid langsung Penatua Dong Chong, Duan Lingtian hanya akan menjadi sepotong daging di talenannya yang dapat dia lakukan apapun yang dia inginkan ketika ada kesempatan di masa depan. Mungkin dia bahkan tidak perlu melakukan pekerjaan kotor itu sendiri. Orang-orang ini dari kota Bukit Mon, Penatua Liu Huan tidak akan pernah melepaskan mereka dengan mudah. Deng Wei menyeringai diam-diam. Dong Chong tertegun sejenak saat mendengar penolakan langsung Duan Lingtian. Dia hanya tersadar kembali setelah beberapa saat dan tersenyum malu. Saya menyadari bahwa saya telah berbuat salah. Aku ingin tahu siapa namamu, teman kecil. Teman kecil. Orang-orang tercengang saat mendengar Dong Chong memanggil Duan Lingtian sebagai teman kecil, bukannya marah karena penolakannya. Apa yang terjadi? Dalam situasi seperti itu, haruskah Penatua Dong Chong tidak mencabut kelayakan pemuda berpakaian ungu untuk masuk ke Sekte Penerangan Bulan terutama setelah kegelisahan yang dia rasakan? Saya Duan Lingtian. Duan Lingtian juga tidak berharap Dong Chong masuk akal. Dia menjawab sambil menyeringai pada saat itu. Pada saat yang sama, dia mulai memiliki perasaan yang baik tentang Dong Chong. Duan Lingtian, Dong Chong mengangguk dan tersenyum ringan pada Duan Lingtian. Selanjutnya, dia melihat murid pelataran luar Sekte Penerangan Bulan yang telah tiba di sebelah Duan Lingtian. Bawa Duan Lingtian untuk mendaftar di pelataran luar. Ya, Tuan. Jawab murid sekte luar sebelum meninggalkan platform batu bersama Duan Lingtian. Mereka menuju ke halaman luar sekte. Saat mengikuti murid pelataran luar, Duan Lingtian berbalik untuk melihat gubernur kota-kota Bukit Mon dan mengangguk padanya. Dia kemudian melirik Ling Yun dan Xiong Hu. Aku akan menunggu kalian berdua di pelataran luar, kata Duan Lingtian kepada mereka melalui transmisi suara energi sejati. Keduanya mengangguk. Duan Lingtian tahu kemampuan Ling Yun dan Xiong Hu, jadi dia yakin bahwa mereka pasti akan lulus penilaian masuk Sekte Penerangan Bulan dan menjadi murid pelataran luar sekte itu. Apa yang tidak diketahui Duan Lingtian adalah bahwa ada dua kuda hitam di antara lebih dari 30 jenius muda Mastery Mortal Shading Stage setelah dia meninggalkan tempat penilaian masuk sekte. Kedua kuda hitam itu mengalahkan dua jenius muda Perfection Mortal Shading Stage. Kedua kuda hitam itu berhasil lulus penilaian masuk sekte dan menjadi murid pelataran luar. Saudara muda Duan, saya terkejut bahwa Anda memiliki kemampuan yang begitu kuat ketika basis kultivasi Anda hanya pada tahap penumpahan fana penguasaan, ini mengejutkan. Murid pelataran luar Sekte Penerangan Bulan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia memimpin Duan Lingtian menuju area pelataran luar. Duan Lingtian tersenyum ringan tanpa menanggapi. Dia tidak tahu bagaimana dia harus merespons pada saat itu. Murid pelataran luar Sekte Penerangan Bulan yang berjalan di depan Duan Lingtian melanjutkan untuk berbicara, yang bahkan di luar dugaan semua orang adalah bahwa Penatua Dong Chong meminta Anda untuk menjadi murid langsungnya di depan umum. Saudara muda Duan, adalah bijaksana bagi Anda untuk menolak Penatua Dong Chong.
Dengan bakat dan kemampuan Anda, selama Anda menonjol di sekte, adalah mungkin bagi sesepuh pelataran dalam untuk mengambil Anda sebagai murid langsungnya. Posisi Penatua Dongcong lebih tinggi dari Diaken pelataran dalam karena dia adalah Penatua pelataran luar. Namun, dia lebih rendah dari sesepuh pelataran dalam ketika Anda membandingkan peringkat mereka. Petik 2. Apakah kamu pikir aku menolak Penatua Dongcong agar aku bisa menjadi murid dari tetua pelataran dalam? Duan Lingtian tercengang. Dia tidak berharap orang-orang menganggap penolakannya terhadap Penatua Dongcong karena memandang rendah pria itu. Bukan, murid pelataran luar memintanya kembali. Tentu saja tidak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan keras. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi murid sesepuh pelataran dalam. Saudara muda Duan, Anda memiliki tujuan yang sangat tinggi. Saya harap Anda akan berhasil, desah murid pelataran luar. Gol yang tinggi. Duan Lingtian tercengang. Kau tahu apa tujuanku? Tentu saja, murid pelataran luar mengangguk. Karena tujuanmu bukan untuk menjadikan ketua pelataran dalam sebagai tuanmu, kamu harus pergi untuk posisi murid dari wakil pemimpin sekte atau bahkan tetua tertinggi, tapi saudara muda Duan, saya harus mengingatkan Anda bahwa itu mustahil bagi mereka bertiga untuk mengambilmu sebagai murid mereka kecuali jika kamu memiliki bakat yang aneh. Hal yang sama berlaku meskipun kamu bisa mengalahkan orang yang levelnya lebih tinggi darimu. Mereka akan melihat bakat yang bertahan lama, bukan kemampuan yang bersifat sementara, kata murid pelataran luar kepada Duan Lingtian dengan sabar, tampaknya memiliki niat baik. Sementara itu, Duan Lingtian tercengang. Apakah dia, Duan Lingtian, seseorang yang menyukai orang-orang kuat untuk murid pelataran luar ini? Dia tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri pada saat itu karena dia tahu bahwa dia hanya akan memperumit situasi jika dia melakukannya. Duan Lingtian tiba di area pelataran luar sekte penerangan bulan dengan bimbingan murid pelataran luar. Dia juga mendapat token pribadinya dari murid pelataran luar. Tidak ada seragam dalam hal pakaian. Dia telah mengetahuinya jauh sebelumnya. Tidak peduli apakah itu tetua pengadilan luar sekte penerangan bulan Dongcong, dua diakon pelataran luar, atau murid pelataran luar, semuanya berpakaian santai. Namun, masing-masing dari mereka memiliki tanda signifikan yang diikatkan di pinggang mereka pada pakaian kasual mereka. Itu adalah tanda identitas sekte penerangan bulan. Terlepas dari kata-kata, murid pengadilan luar, yang diukir di atas token pribadi, ada 3 kata yang baru saja diukir pada token pribadi yang diterima Duan Lingtian. Itu adalah namanya. Saudara muda Duan, saya akan membawa Anda ke tempat kami para murid pengadilan luar tinggal. Murid pelataran luar membawa Duan Lingtian ke tempat para murid pelataran luar tinggal setelah memanggilnya. Kakak Yang, saya pernah mendengar dari guru saya sebelumnya bahwa akomodasi sekte penerangan bulan dibagi menjadi 3 kelas, kelas ke-3, ke-6 dan ke-9. Semakin kuat kemampuan seseorang, semakin baik akomodasi mereka sedangkan semakin lemah orang tersebut, semakin buruk akomodasi mereka. Duan Lingtian bertanya di sepanjang jalan, apakah itu benar? Duan Lingtian membiasakan dirinya dengan murid pelataran luar di sepanjang jalan. Dia mengetahui bahwa namanya adalah Yang He. Yang He telah memasuki sekte penerangan bulan 5 tahun yang lalu. Dia berusia 43 tahun ini dan basis kultivasinya berada di Paramount Mortal Shading Stage. Tepat sekali, Yang He mengangguk. Akomodasi yang kami tempati sebagai murid pelataran luar dibagi menjadi 3 kelas. Yang terbaik memiliki senyawa individu. Tidak hanya ada ruang yang tenang untuk berkultivasi, tetapi ada juga halaman yang luas untuk mengolah taktik bela diri kelas suci Anda juga. Yang kedua adalah rumah batu individu. Lingkungannya jauh lebih buruk dibandingkan dengan kompleks individu karena tidak ada ruang untuk mengolah taktik bela diri Saint Grade. Murid pelataran luar yang tinggal di sana hanya bisa mengolah taktik bela diri kelas suci di lapangan latihan. Yang termiskin adalah pondok individu, yang baru saja direnovasi baik-baik saja tetapi beberapa di antaranya sudah lama tidak dirawat dan bocor setiap kali hujan. Yang He memberitahu Duan Lingtian tentang area akomodasi kelas 3, 6, dan 9 dalam satu napas. Komponen individu. Mata Duan Lingtian berbinar dan dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia memiliki tujuan dalam pikirannya. Dia tidak perlu khawatir tentang ruang untuk mengolah taktik bela diri kelas suci jika dia tinggal di rumah batu yang lebih miskin daripada kompleks individu karena pagoda indah 7 harta karun akan melayani tujuan itu. Namun, wajar jika dia menginginkan yang terbaik jika itu tersedia. Saudara muda,
Jangan bilang kamu mengincar kompleks individu. Telinga Yang He tajam saat mendengar gumaman lembut Duan Lingtian dan mau tidak mau bertanya dengan mata terbuka lebar. Apakah ada masalah dengan itu? Duan Lingtian bertanya, memperhatikan keterkejutan Yang He. Tentu saja ada. Yang He memaksakan sebuah senyuman. Saudara muda Duan, Anda harus tahu ini, meskipun saya telah menembus ke tahap penumpahan Fana Paramon setengah tahun yang lalu. Sampai sekarang, saya masih bukan tandingan orang terlemah yang tinggal di kompleks individu. Akomodasi tempat para murid pelataran luar Sekte Penerangan Bulan tinggal ditugaskan berdasarkan kemampuan pribadi mereka. Seseorang bisa menggantikan yang lain selama kemampuan mereka lebih kuat. Aturannya persis sama di Kamp Naga Laten di perkebunan gubernur kota di kota Bukit Maun. Mereka yang memiliki kemampuan yang kuat akan memiliki akomodasi yang lebih baik sementara yang lebih lemah akan hidup di lingkungan yang suram. Apakah senyawa individu terbatas? Duan Lingtian bertanya. Dia tidak percaya bahwa Yang He yang telah masuk ke Sekte Penerangan Bulan 5 tahun yang lalu dan berada di basis kultivasi Paramon Mortal Shading Stage belum pindah ke kompleks individu. Ini tidak sepenuhnya terbatas, totalnya ada 100, Yang He menjelaskan. 100, sebanyak itu. Duan Lingtian berseru kaget, maksudmu, kamu tidak bisa mendapatkannya meskipun ada begitu banyak senyawa individu. 100 tidak banyak, jawab Yang He, memaksakan senyum. Sekte merekrut murid pelataran luar setiap 5 tahun dan mereka merekrut lebih dari 100 dari mereka setiap kali. Akan dianggap hebat jika setengah dari murid pelataran luar itu lulus penilaian pelataran dalam dan menjadi murid pelataran dalam. Di antara murid-murid pelataran luar itu, banyak dari mereka terjebak di tahap penumpahan Fana Paramon selama 10 tahun, 15 tahun atau bahkan 20 karena berbagai alasan. Karena mereka tidak dapat menerobos ke tahap Sein Rudimen dan tidak dapat lulus penilaian pelataran dalam, mereka tetap berada di pelataran luar sampai sekarang. Petik 2. Beberapa kakak dan kakak senior pelataran luar yang lebih tua hampir berusia 100 tahun, desah Yang He. Mendekati 100 tahun, Duan Lingtian tercengang dengan apa yang diungkapkan Yang He. Ya, Yang He menegaskan, ada aturan di sekte. Jika seseorang belum memasuki pelataran dalam sebelum mereka berusia 100 tahun, mereka akan dikeluarkan dari sekte. Secara alami, banyak murid sekte luar menyadari bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk masuk ke pelataran dalam, jadi mereka meninggalkan sekte sendiri. Meski begitu, masih banyak murid pelataran luar tua yang memutuskan untuk tinggal. Bab 1430, Chengzi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Perjalanan marsial Dao seperti perahu yang berlayar melawan arus. Anda terus maju atau Anda akan tertinggal. Menerobos ke Sein Rudimen Stage hanyalah masalah waktu bagi banyak penggarap bela diri dan penggarap Dao yang memiliki bakat dan kemampuan pemahaman yang hebat. Sementara itu, untuk kultivator yang memiliki bakat biasa-biasa saja dan kemampuan pemahaman yang rendah, mereka mungkin tidak akan pernah menembus Sein Rudimen Stage selama sisa hidup mereka. Di area akomodasi murid pelataran luar, selalu ada 100 kompleks dan 300 rumah batu. Namun, jumlah cottage tidak tetap. Yang He memberi Duan Lingtian gambaran kasar tentang situasi kehidupan murid-murid pengadilan luar Sekte Penerangan Bulan. Menurut Yang He, murid pelataran luar Sekte Penerangan Bulan yang tinggal di kompleks adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara orang-orang di tahap penumpahan Fana Paramon. Sementara itu, hampir setengah dari mereka yang tinggal di 300 rumah batu adalah murid pelataran luar di tahap kesempurnaan Mortal Shading. Selain itu, ada beberapa murid pelataran luar di tingkat puncak tahap kesempurnaan Mortal Shading yang telah merayakan kemampuan di antara mereka. Mengikuti Yang He, Duan Lingtian segera tiba di dekat tempat tinggal para murid pelataran luar. Mereka sedang melihat ke lapangan latihan yang luas. Akomodasi yang memiliki perbedaan mencolok berada di belakang lapangan latihan. Cottage adalah yang paling dekat dengan lapangan latihan dan jarak di antara mereka sangat minim. Ada pondok baru dan lama di antara mereka, yang terakhir sepertinya akan runtuh kapan saja. Para murid pelataran luar yang tinggal di pondok adalah mereka yang memiliki kemampuan yang lebih buruk, tetapi yang terlemah di antara mereka adalah di tahap penumpahan Fana kesempurnaan, kata Yang He, di daerah pondok, masuk akal bahwa mereka yang paling dekat dengan lapangan latihan lebih ribut. Area rumah batu berada di belakang area cottage. Meski sudah lebih baik, mereka masih bisa mendengar keributan dari lapangan latihan.
Area kompleks di belakang area rumah batu adalah yang paling sunyi di mana penghuninya hampir tidak bisa mendengar apapun yang terjadi di lapangan latihan. Yang He menjelaskan semuanya dalam satu tarikan napas. Duan Lingtian melihat ke depan ketika dia mendengar itu dan melihat deretan rumah batu di belakang deretan pondok. Sementara itu, ada kompleks jauh di belakang rumah-rumah batu, dan ada rumah-rumah kecil yang indah di masing-masingnya. Tanaman tumbuh di seluruh senyawa yang menyegarkan. Senyawa itu, saat itu juga, keinginan Duan Lingtian untuk kompleks itu bahkan lebih kuat. Dia bertekad untuk tinggal di salah satu kompleks itu. Ada banyak murid pelataran luar yang mengolah taktik bela diri kelas suci di lapangan latihan yang luas. Namun, mereka hanya menyentuh dasar ketika mereka berdebat satu sama lain. Aturan di Sekte Penerangan Bulan sangat ketat karena itu adalah kekuatan tingkat ke-7, membunuh dan melumpuhkan dilarang di sekte tersebut. Secara alami, melumpuhkan mengacu pada cedera yang tidak dapat dipulihkan dengan konsumsi pil obat penyembuhan. Meskipun Duan Lingtian beruntung karena dia telah memperoleh ramuan roh abadi yang sebelumnya dapat meregenerasi lengan dan kaki yang terputus, bagaimanapun juga itu adalah ramuan obat legendaris. Itu langka bahkan di Dao Martial Saint Lan. Bahkan pil 9 bintang penyembuhan Saint Grade yang merupakan kelas tertinggi yang ada tidak dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Hahaha, ini pasti kakak muda kita yang baru saja lulus penilaian masuk, kan? Yang He, kenapa kamu tidak memperkenalkannya? Sebuah suara terdengar, membuat Duan Lingtian kembali dari pikirannya. Duan Lingtian menoleh ke sumber suara dan melihat 3 orang datang ke arahnya dalam sekejap. Seorang pria parubaya adalah pemimpin di antara ketiganya. 2 pria parubaya mengikuti di belakangnya dan jelas merupakan bawahannya. Itu adalah pria parubaya terkemuka yang telah tertawa gila sebelumnya. Sial, kami telah menjadi sasaran. Yang He memiliki sedikit perubahan ekspresi tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melirik antara pria parubaya yang tiba di hadapannya dan Duan Lingtian sebelum menyapanya dengan agak hormat, kakak senior Chengxi. Duan Lingtian, ini kakak senior Chengxi. Kakak senior Chengxi peringkat nomor 85 di antara murid-murid pengadilan luar kami. Yang He memperkenalkan Duan Lingtian setelah menyapa pria parubaya itu. Setelah perkenalan, dia diam-diam berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara energi sejati, Duan Lingtian, Chengxi adalah murid pelataran luar yang tinggal di kompleks. Basis kultivasinya dekat dengan level puncak dari Paramount Mortal Shading Stage. Dia menjadi murid pelataran luar sekte 20 tahun yang lalu, jadi dia dianggap sebagai orang tua di pelataran luar sekte. Dia selalu memeras murid-murid pengadilan luar di bawah tahap kesempurnaan Mortal Shading untuk Saint Stone. Dia pasti akan meminta Saint Stone darimu nanti. Berpura-pura menjadi miskin dan hanya memberinya beberapa untuk menyingkirkannya. Dia akan datang untukmu lagi di masa depan jika kamu memberinya terlalu banyak. Ada ketakutan dalam suara Yang He. Dia rupanya takut pada Chengxi. Duan Lingtian melirik Chengxi dan menyapanya dengan dingin, kakak senior Chengxi. Chengxi menatap Duan Lingtian dengan saksama untuk sementara waktu dan berkata dengan jahat, apakah namamu Duan Lingtian? Sungguh nama yang menyebalkan. Dilihat dari nama Anda, saya yakin Anda berasal dari keluarga kaya. Anda harus memiliki banyak Saint Stone dengan Anda. Anda baru di sekte ini, jadi Anda harus tahu apa yang harus dilakukan untuk menghormati kakak senior seperti kami. Memahami, Duan Lingtian terkejut mengetahui bahwa seseorang benar-benar dapat memeras dengan cara seperti itu. Mengerti apa? Duan Lingtian bertanya dengan dingin seolah dia benar-benar tidak mengerti. Duan Lingtian, Yang He tidak berharap dia tidak hanya mengabaikan apa yang dia katakan tetapi juga bermain bodoh sekarang. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap tidak percaya pada saat itu sementara ada kekhawatiran di matanya. Duan Lingtian mungkin memiliki bakat yang mengesankan, tapi bagaimanapun juga dia hanya berada di tahap penguasaan Mortal Shading. Meskipun dia telah mengalahkan tahap penumpahan fana kesempurnaan biasa, tidak mungkin baginya untuk melawan murid pelataran luar yang dekat dengan tingkat puncak tahap penumpahan fana Paramount seperti Chengxi. Baginya, Duan Lingtian akan kehilangan banyak waktu. Bermain bodoh. Seperti yang diharapkan, wajah Chengxi berubah sangat serius mendengar Duan Lingtian. Dia berkata dengan suaranya yang dalam, "Brat, aku telah bertemu banyak orang pemarah kasar sepertimu selama 20 tahun aku di sini. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada mereka? Biarkan aku memberitahu Anda, mereka yang paling tidak parah harus terbaring di tempat tidur selama sebulan,
Ada tatapan berbahaya yang keluar dari mata Cheng Zi saat dia berbicara sementara aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Itu menyapu dan menekan Duan Lingtian seperti tornado. Namun, Duan Lingtian tetap diam. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa Anda belum menjadi murid pelataran dalam meskipun berada di sekte selama 20 tahun? Duan Lingtian bertanya sambil menyeringai dengan mata menyipit. Bang! Balasan Duan Lingtian seperti sambaran petir yang mencolok, mengejutkan Yang He dan dua murid pelataran luar di belakang Cheng Zi. Bahkan Cheng Zi tercengang sekarang. Dia belum menerobos ke Saint Rudiment Stage dan menjadi murid pelataran dalam setelah berada di sekte selama 20 tahun. Tidak diragukan lagi, itu adalah rasa sakit terbesar di hati Cheng Zi dan merupakan bekas luka terbesar yang dia tanggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mengungkapkan bekas lukanya hari itu juga. Selain itu, orang yang mengungkapkan bekas lukanya adalah seorang pemarah yang baru saja masuk ke dalam sekte. Anak nakal, aku, Cheng Zi, bersumpah bahwa aku bukan manusia jika aku tidak membuatmu terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Cheng Zi menanggapi dengan wajah serius sebelum Yang He dan dua murid pelataran luar berhasil bereaksi. Dia hampir berteriak saat berbicara. Suara gemuruhnya bergema di atas lapangan latihan seperti ledakan, menyebabkan sekelompok murid pelataran luar di lapangan latihan menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh. Ini kakak senior Cheng Zi. Cek-cek, mendengar nada suara kakak senior Cheng Zi, seseorang pasti telah memicunya. Di pelataran luar, tidak ada yang berani memicu kakak senior Cheng selain kakak senior dan kakak senior yang tidak boleh dia sakiti. Orang yang memicu dia pasti baru saja memasuki sekte hari ini. Haha, sepertinya si pemarah ini sedang bernasib sial. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang terjadi. Murid luar sekte penerangan bulan mengepung Duan Lingtian satu demi satu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Duan Lingtian berkata sambil menyeringai menghadapi Cheng Zi yang marah. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa Cheng Zi kehilangan akal sehatnya. Kalian berdua, awasi Yang He, jika Yang He berani membantu, aku akan membuatnya terbaring di tempat tidur selama 10 hari hingga setengah bulan. Aku akan memberi pelajaran pada bocah ini. Cheng Zi menginstruksikan dua murid pelataran luar di belakangnya. Dia kemudian memelototi Duan Lingtian dengan ganas, api yang mengamuk di tubuhnya sepertinya akan meledak kapan saja. Kakak senior Cheng, Duan Lingtian tidak bermaksud menyinggungmu. Tolong maafkan dia. Yang He mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dialah yang membawa Duan Lingtian masuk. Jika sesuatu terjadi pada Duan Lingtian, meskipun dia tidak akan dihukum, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Yang He, apakah kamu masih memikirkan orang lain ketika kamu hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang? Tepat sekali. Jangan salahkan saya untuk hal-hal yang akan saya lakukan kepada Anda jika Anda berani bergerak. Dua murid pelataran luar di belakang Cheng Zi melangkah maju dan memblokir kiri dan kanan Yang He saat mereka memperingatkan sambil menyeringai. Wajah Yang He berubah serius. Duan Lingtian, semuanya akan menjadi luar biasa jika Anda tidak menolak Penatua Dong Chong sebelumnya dan menjadi murid langsungnya. Setidaknya, Cheng Zi tidak akan berani melakukan apapun padamu di bawah pengawasanku jika kamu menjadi murid langsung Penatua Dong Chong. Hati Yang He dipenuhi dengan kepahitan. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu situasi Duan Lingtian saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berharap Cheng Zi menunjukkan belas kasihan. Namun, dia tahu itu tidak mungkin. Apa yang dikatakan Duan Lingtian sebelumnya adalah hal yang tabu bagi Cheng Zi, membuatnya sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Cheng Zi semarah ini sejak dia masuk ke sekte penerangan bulan 5 tahun lalu. Pada saat itu, sekelompok murid pelataran luar di lapangan latihan beringsut mendekat. Mereka sedang menonton Duan Lingtian dan Cheng Zi yang saling memandang seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus untuk dimulai. Cek-cek, anak ini sangat berani. Dia menyinggung kakak senior Cheng Zi tepat setelah dia masuk ke sekte. Petik 2. Dari hampir 1000 murid pelataran luar, kakak senior Cheng Zi peringkat nomor 85. Anak yang baru saja masuk ini meminta kematian ketika dia menyinggung kakak senior Cheng Zi. Dia akan segera tahu bahwa darahnya berwarna merah. Mata yang dipenuhi dengan ejekan mendarat di Duan Lingtian satu demi satu. Jelas bahwa sekelompok murid pelataran luar yang menonton tidak berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari Cheng Zi.
Sepertinya kamu telah mendapatkan beberapa prestise untuk tinggal di pelataran luar selama 20 tahun. Setidaknya, mereka semua mengira kamu akan menghancurkanku. Duan Lingtian tersenyum tenang dan berkata sambil menatap Cheng Zi. Kamu meminta kematian. Cheng Zi menggeram marah, menyadari bahwa musuhnya punya nyali untuk mengungkitnya lagi. Dia berlari ke Duan Lingtian seolah-olah tubuhnya berubah menjadi sambaran petir.